Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena masih memberikan kita kesehatan dan rahmatnya sampai saat ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada Nabi junjungan kita, Nabi panutan kita ialah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, di sini kami kelompok 3 akan mempresentasikan proyek final kami, yang mana di kelompok kami itu terdiri dari 4 orang, yaitu saya sendiri atas nama Zulfadli Ahmad, kemudian ada Muhammad Farhan, ada Andi Febrianto, dan Afil Ramadhani. Eh, Pertama-tama kita akan membahas tentang latar belakang dari pembuatan website ini yang akan dibawakan oleh saudara Andi Febrianto. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang mengapa kita membuat website uh, travel. Sebenarnya begini, setiap manusia membutuhkan beristirahat atau berjalan-jalan atau bersantai. Berwisata di sini kita bisa berwisata merupakan suatu kebutuhan kita, salah satu kebutuhan dari setiap manusia. Aktivitas kerja sehari-hari yang menguras tenaga dapat menimbulkan rasa jenuh bagi setiap manusia. Diperlukan refreshing untuk menghilangkan kejenuhan kita ini, meluapkan sementara rutinitas yang bisa kita lakukanlah. Pada momentum seperti inilah perkembangan bisnis traveling pada masa global seperti sekarang ini sangatlah signifikan. Setiap pelaku bisnis berlomba mencari strategi khusus guna meningkatkan mutu dan kualitas perusahaan, baik cara yang dilakukan perusahaan travel dalam melakukan promosi. Salah satunya lah pembuatan website travel ini. Untuk kita bisa bersaing di skala yang lebih tinggi lah. Mungkin itu saja sedikit penjelasan singkat latar belakang mengapa saya membuat website travel. Ya, kemudian untuk gambaran umum sistemnya saya serahkan kepada saudari Afil Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Afila Ramadhani dari kelas B. Oke, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang gambaran umum sistem. Sistem informasi traveling berbasis web ini digambarkan sebagai bentuk sebuah fasilitas yang menyediakan informasi mengenai travel dan menyediakan pemilihan paket tour. Didapatkan sebuah kebutuhan sistem yang akan digunakan untuk mempermudah proses pengolahan data pada layanan-layanan yang ada, mulai dari pencatatan, pemesanan, pembuatan laporan, pencetakan tiket, pencetakan surat jalan, maupun pembuatan grafik pemesanan. Dengan adanya perancangan sistem informasi ini, diharapkan akan memudahkan para customer yang ingin mencari paket tour yang diinginkan dan disediakan oleh pihak tersebut. Dan selanjutnya tentang implementasi dari teknologi yang kami gunakan dalam website ini yang akan dibawakan oleh saudara Muhammad Farhan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan, kelas B. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan teknologi implementasi yang kami gunakan pada web kami. Terdiri dari 4 teknologi, yaitu HTML, CSS, JavaScript, dan SCSS. Baik, untuk selanjutnya kita akan masuk ke tampilan webnya. Kita akan mulai dari tampilan home-nya. Sini bisa dilihat ada navbar dan juga ada sedikit keterangan di sini dengan background berbentuk dengan gambar peta. Dan di sini ada call to action. Let's start. Kemudian untuk bagian selanjutnya ini adalah bagian about-nya. Di sini kami menambahkan sebuah teks meet the founder, temui pendirinya. Ada juga call to action di sini, sebuah button, dan bisa dilihat di sini gambarnya berubah-ubah. Sini saya menggunakan background animation
supaya gambarnya dapat berubah. Kemudian di bagian bawah sini bisa dilihat ketika eh, tombolnya diklik, gambar yang dibawa juga berubah dan keterangan yang ada di sebelah kiri ini juga ikut berubah. Nah, di sini saya menggunakan JavaScript untuk membuatnya dapat berubah. Sini juga ada call to action, sebuah button. Dan kalau kita lihat versi responsifnya, kabarnya dia menjadi hamburger menu. Dan ini responsif. Hmm. Jadi ini tampilan home-nya, ini tampilan about-nya, dan ini service-nya. Layanan yang website ini sediakan. Selanjutnya untuk galeri ini, section galeri ini saya serahkan ke teman kelompok saya yang lain. Putar dalam pembuatan website kelompok kami ya. Footer apa sih footer itu? Footer itu bagian paling bawah dari sebuah halaman website, tepatnya setelah body website, atau dianalogikan itu sebagai kaki website. Nah, seperti inilah bentuk footer ya, bagian akhir dari website. Bagaimana cara pembuatannya dan tag-tag apa saja yang digunakan dalam pembuatan footer? Mulai dari tag p, tag dan banyak yang tag-tag yang digunakan. Ya, pada umumnya di sini untuk rata ke tengah menggunakan text align center, rata ke kiri text align left, kanan, dan ada beberapa fiturnya seperti ikonnya seperti ini. Nah, juga ini untuk copyrightnya ya. Mungkin itu saja sedikit penjelasan tentang footer ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagian blog pada website yang kami buat. Dan untuk bagian blog ini terdiri dari dua, yaitu konten dan sidebar. Dan untuk tulisan yang di atas kami menggunakan tag H. Dan kemudian untuk warnanya kami atur pada CSS-nya, yaitu color. Dan untuk bagian konten yang ini sendiri, kami membuat card, yang dimana card tersebut memiliki kelas dan membungkus beberapa kelas. Dan untuk gambar ini kami menggunakan properti background image yang bertipe URL pada CSS. Dan sedangkan ini kami menggunakan tag P, dan ini pun tag P. Dan untuk backgroundnya warna hijau, kami menggunakan kelas sendiri. Dan kami menggunakan properti background color pada CSS-nya. Dan untuk tulisan ini kami menggunakan tag H, dan ini kami menggunakan tag P. Dan untuk bayangan di belakangnya kami menggunakan properti back shadow pada CSS-nya, dan begitu pun sampai seterusnya. Dan untuk bagian sidebar yang ini kami menggunakan icon. Dan yang bagian shirt kami menggunakan tag P dan tag button. Dan ini memiliki kelas sendiri. Dan bagian kategori ini memiliki kelas sendiri juga, di mana membungkus beberapa kelas.
Dan ini menggunakan properti margin button pada CSS-nya. Dan ini juga. Dan untuk bagian recant post, untuk bagian ini kami menggunakan tag p. Dan untuk gambar ini kami menggunakan tag image pada HTML-nya. Dan ini tag p. Dan untuk warna background begininya kami menggunakan background color pada CSS-nya. Dan ini memiliki kelas sendiri. Dan untuk bagian tag close, kami menggunakan tag p. Dan untuk bagian ini kami membuat beberapa kelas. Dan pada propertinya kami menggunakan button pada HTML-nya. Dan untuk warna background ini kami atur propertinya pada CSS. Dan pada bagian Instagram feed, untuk gambar ini kami menggunakan tag image pada HTML-nya. Dan kami menggunakan properti transform pada CSS-nya agar ketika kursor diarahkan ke gambar maka akan terzoom seperti ini ya. Kami menggunakan tag transform. Dan untuk newsletter kami menggunakan tag H3. Dan untuk garis di bawah ini kami menggunakan margin button. Dan ini menggunakan kelas sendiri. Beda kelasnya dengan ini dan seterusnya. Untuk email ini kami menggunakan JavaScript. Yang dimana ketika kita menginput email kita maka akan diproses oleh sistemnya. Dan ini menggunakan button pada tag button pada HTML-nya. Dan itulah penjelasan singkat dari bagian blog. Dan saya serahkan kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan bagian kontak us. Oke, pada kontak us ini saya menggunakan beberapa kelas, yaitu kelas selection, yang dimana membungkus beberapa kelas diantaranya yaitu kelas container. Pada tulisan kontak us saya menggunakan tag span dan tag h1 pada HTML. Dan untuk petanya saya menggunakan Bootstrap dan JavaScript, sehingga bila petanya diklik maka akan menunjukkan lokasi yang telah ditetapkan. Kemudian pada bagian ini saya menggunakan beberapa kelas, yang dimana kelas tersebut membungkus beberapa kelas, yaitu kelas get. Kelas kontak info di dalamnya saya menggunakan tag H3 dan JavaScript. Kemudian untuk pengisian data pada get in touch ini, pada bagian enter name, subject, email, ini bertipe teks, sedangkan message ini menggunakan teks area. Perbedaan teks dengan teks area itu, kalau teks itu hanya menampung beberapa karakter, sedangkan teks area itu menampung banyak karakter. Kemudian bagian send. Di sini saya menggunakan tag button. Button ini berfungsi untuk membuat tombol yang bisa diklik. Kemudian bagian galeri. Pada gambar atau foto berikut menggunakan kelas yang bernama galeri, yang dimana dalam kelas tersebut membungkus tag image pada HTML dan menggunakan properti transform pada CSS yang berfungsi apabila gambar atau foto diklik maka gambar akan terzoom.
Baik, demikianlah presentasi proyek final kami dalam mata kuliah pemrograman web 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.